Pak Daud gimana kabarnya malam hari ini? Baik semua, Michael. Sehat? Sehat semua, santai saja. Puji Tuhan. Kita mulai dengan doa dulu Pak. Kita doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Ya. Berkati kami semua Tuhan, lawat semua yang di tempat masing-masing dengan kekuatanmu Tuhan secara pribadi. Roh Kudus bekerja, jamah dan lawat Tuhan. kami semua menjadi berkat dalam hidup mereka semua dan hidup kami semua. Demi nama Yesus, amin. Amin. Pak Daud mau bicara apa malam hari ini? Kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan ya? Iya. Siapa? Nah, Michael, Ya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Ya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Ya. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Dia menyertai dan memberi kekuatan. Amin. Amin. Nah, ada suatu perjalanan hidup saya tentang kekuatan Tuhan. Ya. Makanya lagu ini betul-betul menjadi berkat dalam hidup saya nanti karena Tuhan berpesan pada saya Amin. Amin. bahwa lagu ini sebenarnya untuk tahun ini dan tahun depan. Wow. Wow. Ya. Nah, tentang kekuatan baru yang Tuhan berikan, saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya lulus sekolah Alkitab tahun 96. Ya. Waktu saya lulus sekolah Alkitab itu, waktu wisuda, itu tidak ada ayah saya, tidak ada ibu saya, tidak ada keluarga. Kok bisa Pak? Saya bingung kenapa ini. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya pulang naik angkot dari sekolah Alkitab, Inteos sampai ke rumah. Ya. Naik angkot saya sampai di pinggir jalan, saya jalan kaki. Nah, begitu tiba sampai rumah, apa yang terjadi? Hari kelulusan saya itu, Ya. ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Ya. Dalam satu hari, Ya. dipecat rame-rame. Semuanya Pak. Wow. Nah, disitulah saya kaget. Satu keluarga stres, makanya mereka tidak bisa datang pada waktu kelulusan saya. Ya. Karena satu keluarga stres semua. Dan saya tidak ada pengalaman dalam bisnis. Dan tidak ada pengalaman dalam marketing maupun pengalaman kerja. Ya. Nah, di saat itulah saya datang menyembah Tuhan. Ya. Waktu saya datang menyembah Tuhan, Tuhan bicara pada saya. Ya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat ada salib bercahaya. Di situ ada harapan dalam hidup saya. Ingat, Michael, apapun badai yang datang, Ya. apapun tantangan yang ada, Yes. kita tidak boleh lari dari masalah. Setuju. Karena hidup kita adalah untuk mengatasi masalah itu. Ya. Satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu harapan. Amin. Amin. Karena harapan itu adalah dasar dari iman. Amin. Dasar dari iman itu adalah harapan. Amin. Harapan berdasarkan firman Tuhan. Iya Pak. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suara Tuhan, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ya. Dan dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Salib. Hak itu saya bicara sama mama saya. Ini satu keluarga stres semua. Dan mereka tidak tahu arah kemana. Karena satu keluarga dipecat karena bekerja dalam satu perusahaan. Oh jadi satu perusahaan rame-rame di keluar. Kok bisa pas? Nah, waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya ngomong sama mama saya, Mama, aku mau kerja. Wow. Karena semua stres. Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus satu yang bangkit. Ya. Saya ngomong sama mama saya, Mama,
saya mau bekerja. Ya. Tuhan bicara, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Wow. Waktu itu plastik PP, polipropilin. Mama saya ngomong sama saya itu gini, Daud, ingat, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Ya. Kadang sekitar kita justru melemahkan kita. Ya, benar itu. Tapi kita harus bangkit. Tidak boleh ikut arus. Ya. Waktu itu saya mau kerja. Mama saya ngomong gini, di sekolah, di kelas kamu paling bodoh. Di keluarga juga paling bodoh. Dan kamu tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Ya, ya. Saya ngomong mama saya, tapi aku punya Tuhan. Yes. Tuhan bicara pada saya bahwa dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Ya. Mama saya berkata sama saya, ini ada uang 100.000 rupiah. Itu tahun 96. 96. Udah besar itu Pak, 96 ya. 100.000 kecil, Michael. Oh, masih kecil. Udah kecil. 100.000 rupiah, Ya. bukan dolar. Kalau dolar lumayan, Michael. Ini 100.000 rupiah. Iya Pak. Ini ada uang 100.000 rupiah. Saya kasihkan kamu. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Amen. Kalau gagal, ingat, ini modal terakhir. Karena aku tahu kamu anak paling goblok, paling bodoh. Waduh. Nah setelah itu, Ma, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor, zaman itu namanya Poswan, Yamaha. Iya. 2 tak ya, Michael ya. Iya Pak. 2 tak. Saya ngomong sama mama saya, Mama, sepeda motor ini mau tak pakai boleh? Boleh, tapi bulan depan kita tidak bisa bayar kreditnya. Waduh. Udah dipecat semua, enggak kerja. Wah. Nah, waktu itu 100.000 ini saya belikan tas kresek ya, Ya. HD itu di Balong. Saya masih ingat itu di toko kilat, Ya. agen kilat plastik. Ya. Nah waktu itu saya dapat 1 sak. Waktu itu saya 1 sak itu, Ya. saya bingung, saya mau jualan kemana? Ya. Karena saya sama sekali belum pernah bekerja dan tidak ada pengalaman kerja. Iya Pak. Apa yang terjadi, Michael? Saya pergi ke gereja. Saya ke gereja, saya datang menyembah Tuhan. Nah, waktu saya datang menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan dalam Amen. hidup saya, Amin. Amin. yaitu harapan. Amin. Amin. Dari Tuhan memberikan saya kekuatan baru, Yes. harapan. Soal berkata, aku menyertaimu. Amin. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Saya lihat salib itu lagi. Dan apa yang terjadi? Waktu itu, Tuhan bicara sama saya, kamu pergi ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Saya naik sepeda motor ke sana sesuai petunjuk Tuhan itu. Nah setelah itu Tuhan beritahu saya, kamu jualan di situ. Saya jualan plastik di tempatnya mbok-mbok. Saya masih ingat sehari itu untung 2.000. Sehari 2.000. 2 hari, sehari 2.000, 3.000. Pokoknya kita setia. Iya. Tapi Tuhan itu memberi saya kekuatan terus. Iya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Iya. Dari omset 25 kilo naik sampai 50 kilo. Dari 50 kilo naik 1 kintal. Wah. Setelah itu dari 1 kintal naik setengah ton, 1 ton. Wow. Wow. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 5 tahun, Michael, jadi pabrik. Wow. Berikan tepuk tangan yang di rumah, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Haleluya. Itu jadi pabrik plastik. Pabrik plastik. Waduh. Tahu enggak kenapa pabrik itu didirikan? Itu ada kisahnya, Michael. Gimana Pak kisah? Jadi ayah saya membuat suatu kesalahan. Ya. Kesalahannya gini, waktu itu dia percaya sama pabrik.
plastik, contohnya si A gitu. Nah, pakai mobil pabrik itu. Ya. Oh, pakai mobilnya pabrik. Oke. Di tempat customer langganan papa saya semua. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Minggu depannya, Iya. pabriknya kirim sendiri. Langsung langganan papa saya diambil alih pabrik semua. Oh, ih, curang, Pak. Ya. Nah, waktu diambil alih, secara manusia kita berpikir pasti kalah Iya. melawan pabrik. Iya. Betul, Michael? Iya, betul. Untuk melawan pabrik pasti kalah lah. Iya. Tapi Tuhan beritahu, jangan takut, Amin. aku menyertaimu. Amin. Apa yang terjadi, Michael? Tuhan tunjukkan saya, Iya. harga plastik turun naik dalam 2 tahun. Penglihatan masa akan datang. Ini tanggal sekian kamu stok, tanggal sekian kamu jual. Saya tidak ada background orang bisnis. Iya. Saya tidak tahu latar belakang masalah manajemen. Tuhan tunjukkan. Waktu itu ya, saya masih ingat itu Michael ya, Iya. tepatnya bulan Februari tahun 98. 2 tahun setelah mulai, Pak. Ya. Tuhan bicara sama saya, stok plastik sebanyak-banyaknya. Percaya, aku menyertaimu. Saya beritahu papa saya, karena yang pabrik satu itu nyurangi papa saya, Iya. jadi saya ambil berapa pabrik tempat lain. Iya. Disitulah saya mulai namanya sistem bahan. Jadi dari bahan baku saya beli, nanti dikerjakan di pabrik orang. Jadi sewa mesin, booking mesin, Iya, iya. karena menghadapi pabrik. Iya. Bulan Februari, bulan Maret, Tuhan bicara. Jadi saya stok plastik dari harga 2.700, harga 3.000, 3.200 sampai 4.000. Dan yang paling tinggi itu adalah 5.000. Itu bulan Februari, Maret, April. Waktu April itu Tuhan bicara sama saya, stok sebanyak-banyaknya. Udah saya stok semua, Michael. Iya. Papa saya ngomong, Daud, kamu order plastik sekian-sekian ngasih DP. Iya. Nanti bayarnya gimana? Tenang Bapak, percaya Tuhan menyertai. Wih. Ini kalau nanti sampai harga plastik jatuh, kita selesai. Iya. Kedua, kalau barangnya datang, mana uangnya untuk bayar? Saya ngomong, Papa percaya Tuhan pasti memberi saya yang terbaik. Amin, amin. Dan tidak pernah mengecewakan dalam hidup Amin, saya. Amin, amin. Apa yang terjadi, Michael? Iya, Pak. Tiba-tiba ada keterlambatan bahan. Dari Februari, Maret, April. Dan waktu Mei. Tiba-tiba plastik itu, bahan itu, plastiknya datang semua. Dan harga plastik itu sudah mencapai 15.500. Berapa kali ini? Berlipat-lipat, Pak ya? Jadi saya stok tuh dari 2.700, 3.000, 3.200. Iya. Nah dari situ Tuhan beritahu saya, jual. Nah karena waktu itu terjadi kerusuhan, Kerusuhan, benar. dan setelah itu dolar naik terus, orang pada panik. Uang-uang banyak diambil di bank kan, Iya. mereka beli plastik bahan semua. Roll-rollan itu beli, PP, HD, beli. Nah waktu itu saya bisa melunasin semua order yang pabrik. Dan waktu itu sisa berapa puluh ton. Dan sisa itulah yang jadinya pabrik plastik. Tuhan bicara sama saya, engkau kuberi. Wow. Wow. Jadi yang memberi modal saya Tuhan. Wow. Puji Tuhan, Pak. Nah, di situ saya melihat orang pandai, orang rajin, kalahnya satu,
kalau kita disertai Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. buat Makanya Tuhan. Haleluya. kalau saya sangat percaya Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap Setuju. dan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Ya. Tapi dia berjanji penyertaan Amin. dan kekuatan Amin. Amin. untuk mengatasi masalah Amin. itu. Amin. Amin. Kita hidup bukan untuk lari dari masalah, Yes. tapi kita hadapi dan mengatasi masalah. Amin. 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 Nah, maka lagu ini cocok untuk tahun ini dan tahun depan. Haleluya. Saya minta Michael menyanyikan. Saya akan coba untuk menyanyikan karena yang semestinya menyanyikan tidak dapat hadir malam hari ini. Satu lagu yang original dari Pak Daud Tony. Bisa ditampilkan liriknya ya? Sama-sama kita katakan. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku, oh, seperti Raja Wali terbang di langit biru. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Aku datang padamu. Ya di rumah ikut nyanyi sama-sama yuk. Tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau beriku kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku, seperti Raja Wali terbang di langit biru. Yang percaya angkat tangan saudara, katakan, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku, seperti Raja Wali terbang di langit biru. Sekali lagi angkat tangan saudara. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku, seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, lagu yang luar biasa.
Lagunya Wah, Pak luar Daud biasa, Tony. Michael suaranya bagus. Oh enggak, amin. Nah, amin. itu tentang Gitu. kekuatan baru. Ini lagu ciptaannya Pak Daud Tony. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali dengar, ini lagu ciptaan Tuhan. Saya Lewat tidak Pak merasa Daud. pencipta, Michael. Karena suara saya hancur. Oh enggak lah Pak. Tapi Tuhan memberikan saya lagu itu. Dan lagu itu diberikan sebenarnya 2 bahasa. 2 bahasa. 2 bahasa. Bahasa satunya? Jadi pertama kali saya mendengar itu ada Felicia, itu di kebun. Itu bahasa Chinese kuno. Chinese kuno. Pak Daud bisa ngomong Chinese? Gak bisa. Oh nggak bisa. Saya pikir Waktu kita itu wawancara pakai Chinese. bahasa roh, bahasa Chinese kuno. Nah setelah itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan itu di telinga saya terdengar. Dan tahu enggak Michael, tadi malam saya dapat lagu lagi. Lagu lagi satu. Lagunya gini. Ini kata-katanya ya. Ya. Nyanyi dong Pak. Enggak berani saya. Suaranya kacau saya. Jadi, ku datang di rumahmu Tuhan, inilah gerbang surga. Di balik tirai kudusmu, bertemu denganmu. Nah itu. Wow. Tadi malam itu kira-kira jam 12 malam. Wow. Waktu itu, nah saya langsung tulis dan tapi Tuhan ngasih pesan saya lagi, Ya. jangan sekali-sekali engkau menjual lagu itu. Wow. Jadi saya tahu persis bahwa pelayanan itu anugerah. Amin. Jadi tidak boleh kita komersil Yes. uang.